Halo, Shalom. Saya Lina Wijaya. Buat yang pertama kali, salam kenal, salam santun, salam takjim, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua. Shalom. Thank you ya udah komen di VT saya. Izin untuk menjawab karena kamu mohon penjelasan. Dari Mas Iwan 62938, Kejadian pasal 19 ayat 32 dan Yehezkiel pasal 23 ayat yang ketiga dari terjemahan baru. Oke. Saya ambil dulu nih Alkitab saya ya. Alkitab Nur Karim satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan. Nah, Kejadian adalah salah satu Taurat Musa yang disebut Pentateuch atau tanah kitab yang pertama. Kejadian pasal 19 itu berbicara kalau dari ayat 30 sampai 39, 38 itu berbicara tentang Lot dan kedua anaknya perempuan. Nah, itu jelas ya. Jadi dibaca dari ayat yang ke-30 sampai 38. Yang disorot hanya ayat yang kedua. Nah, sebelum saya jelasin, saya kasih tahu dulu rahasia besar dalam membedakan Al-Quran dan Alkitab Nur Karim. Jadi Alkitab itu teman-teman selesai di kanon sempurna abad ketiga, di mana penulisannya itu oleh orang-orang yang dikuduskan dan dikhususkan karena mendapatkan pimpinan Roh Kudus atau ilham dari Allah langsung. Ya. Nah, oleh sebab itu, setiap penulisan Alkitab yang sudah dikanon itu ada perikop per perikop. Perikop itu merupakan tema atau subtema dari intisari penulisan ayat tersebut. Nah, ini sangat berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur dalam bentuk wahyu kepada Muhammad. Ya, sama seperti cicilan KPR berapa kali angsuran, maka demikian surah per surah, ayat per ayat turunnya pelan-pelan berangsur-angsur. Itu menurut mereka. Nah, karena berangsur-angsur itu sebab ayat di dalam Al-Quran bisa diparsial, boleh ditarik satu keluar, ditafsirkan, dijelaskan sendiri, tanpa ada sangkut paut dengan atas dengan bawah. Karena ya berangsur-angsur. Nah, Alkitab nggak bisa. Itu sebab kalau kamu cuma comot satu ayat seperti itu, kita harus baca 3 ayat ke atas, 3 ayat ke bawah. Itu rumusan mahasiswa teologi ya. Paling sederhana. Masih nggak ketemu? 5 ayat ke atas, 5 ayat ke bawah. Wah, saya jadi kasih bocoran nih. Ya, karena Alkitab Nur Karim itu berdiri sendiri. Tanpa fikih ini, tafsir itu, hadis sono, enggak. Dia enggak dibantu dengan apapun sudah bisa menjawab dirinya sendiri. Nah, ini juga berbeda dengan Al-Quran yang harus tolong-menolong dengan hadis dan kawan-kawan. Oke ya, sampai sini paham dulu. Kalau ngerti rumus, karena ngerti cara, maka habit atau kebiasaan membaca kitab suci itu pasti akan ditempatkan pada posisi yang semula, yang apa adanya, yang sebenar-benarnya. Saya bacakan dari yang ke-30. Lot pergi dari Zoar dan menetap di pergunungan bersama kedua anaknya perempuan sebab ia takut tinggal di Zoar. Ia tinggal dalam gua, ia dan kedua anaknya. Ayat 31, kata anak yang sulung kepada adiknya, ayah kita sudah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita sebagaimana lazimnya di seluruh bumi. Ayat 32. Marilah kita beri ayah kita minum anggur. Lalu kita tidur dengan dia supaya kita meneruskan keturunan dari ayah kita. Oke ya, sampai situ aja, yang lain teman-teman boleh baca. Itu diulangi lagi nanti yang di ayat berikutnya untuk adiknya. Ya. Nah, jadi kita dapat gambaran bahwa situasi kondisinya bukan pesta pora, mabok-mabokan. Tidak. Motivasinya bukan untuk perkara-perkara asusila karena syahwat yang harus diumbar, harus dipuaskan, juga tidak. Motivasinya jelas karena tidak ada laki-laki lain dan mereka ingin melanjutkan keturunan dari orang tuanya. Dan itu tidak dilakukan berulang-ulang. Itu pun tidak dilakukan dengan kesepakatan dua belah pihak antara Lot dan anaknya.
Itu murni rencana dari anak perempuan yang takut tidak berketurunan. Nangkap ya? Jadi sebenarnya tidak perlu saya jelaskan, dari membaca saja harusnya sudah paham. Ayat ke-33, pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang sulung dan tidur dengan ayahnya. Perhatikan, ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Ya, jadi bokapnya si Lot kagak tahu apa-apa, cuy. Anjay. Nggak tahu dia. Aku teler, ya, dalam keadaan teler, ya, dia dibujuk, dibuai, dan akhirnya terjadilah persetubuhan, pemerkosaan oleh anak kepada bapak. Wih, ini sejarah. Inilah hebatnya Alkitab. Dicatat tanpa ditutup-tutupi. Supaya apa? Supaya dunia mengerti konsekuensi segala sesuatu itu ada. Tidak raib begitu saja. Oke. Itu juga terjadi kepada adiknya. Kemudian saya langsung baca saja. Ya. Ayat yang ke-37. Yang sulung melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa leluhur orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa leluhur Bani Amon yang sekarang. Clear ya? Maksud dan tujuannya? Artinya tidak dalam konteks pesta pora, tidak dalam konteks pemuasan syahwat, ya, tidak dilakukan dari dua pihak yang sadar dan mau sengaja. Maka tuduhan atau framing bahwa Kristen mengajarkan itu gugur dengan sendirinya. Dilakukan sepihak oleh anak-anaknya hanya karena takut tidak berketurunan, dan terbukti satu kali saja mereka tidur, mereka dibuahi dan mereka memiliki keturunan. Tidak disadari oleh Lot atau ayahnya atau laki-laki di sini. Saya yakin kalau Lot dalam keadaan sadar, anaknya minta, Lot juga nggak bakal mau. Ya, karena incest kalau sekarang istilahnya. Dan dari situ kita tahu sejarah membuktikan ada Bani Amon, ada Bani Moab. Oke, clear ya? Jadi tuduhan-tuduhan negatif gugur dengan sendirinya. Yehezkiel pasal 23 ayat yang ketiga. Ini kurang lebih sama kalau saya nggak salah ya. Coba saya cek dulu. Yehezkiel itu di mana? Jadi aduh, habis waktu saya nanti. Yehezkiel di mana ya? Kejadian, Keluaran, Muhammad, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Menurut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawari, 2 Tawari, Esra, Nehemia, Esther, Ayub, Amsal, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel. Oh, Ratapan, Yehezkiel. Nih, Yehezkiel pasal 23 ayat yang ketiga. Oke, Yehezkiel pasal 23 ayat yang ketiga. Kakak beradik Ohola dan Oholiba. Wah, ini lagi teman-teman ya, sering dijadikan framing ya. Perhatikan ya. Apakah Ohola dan Oholiba ini benar-benar dua orang manusia? Kita akan lihat bahwa mereka ini menggambarkan ya, ini sebuah gambaran tentang wilayah. Wilayah sebentar. Ya. Habis waktu saya ini cari. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada dua perempuan anak dari satu ibu. Mereka melacur di Mesir, mereka melacur pada masa mudanya. Di sana buah dadanya diremas-remas, dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua Ohola dan nama adiknya Oholiba. Mereka milikku. Mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Mengenai nama mereka, perhatikan, Ohola ialah Samaria, dan Oholiba ialah Yerusalem. Jadi ini bukan tentang anak manusia, ini gambaran bagaimana persundalan ya Yeremia, astagfirullah, apa lo tadi? Dua wilayah itu ketika mereka menyembah berhala yang lain. Sorry ya teman-teman ya, kalau saya keselimpat-selimpat. Jangan habis dulu dong waktunya. Waktunya sedikit amat. Pokoknya itulah ya. 23 ayat 3 ya tadi ya. Oke, itu aja deh intinya ya. Jadi itu adalah tentang Yerusalem dan Samaria.
yang berzinah.